Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 12 Maret 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menurut akan perintah daripada Guru Ilahi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 12 Maret tahun 2024 berjudul Guru Ilahi. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 32 ayat 8, firman Tuhan, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Kalimat terakhir seperti kalimat pertama dalam doa Bapa kami, menunjukkan kepada Bapa kita yang berada di atas segala kuasa dan wewenang dan di atas segala nama. Juru Selamat melihat tahun-tahun yang terbentang di hadapan murid-muridnya, tidak seperti yang mereka impikan, terbentang di bawah sinar matahari kemakmuran dan kehormatan duniawi, namun gelap dengan prahara kebencian manusia dan murka setan. Di tengah perselisihan dan kehancuran nasional, langkah para murid akan dilanda bahaya, dan seringkali hati mereka diliputi rasa takut. Mereka akan melihat Yerusalem menjadi sunyi, bait suci hancur, ibadah di sana berakhir selamanya, dan Israel tercerai-berai ke seluruh negeri, bagaikan bangkai kapal di pantai gurun. Yesus berkata, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Matius 24 ayat 6 sampai dengan 8. Namun para pengikut Kristus tidak perlu takut bahwa harapan mereka akan hilang atau bahwa Allah telah meninggalkan bumi. Kuasa dan kemuliaan adalah milik Dia yang tujuan-tujuan besarnya akan tetap berjalan tanpa hambatan menuju penyempurnaannya. Dalam doa yang menyalurkan kebutuhan mereka sehari-hari, murid-murid Kristus diarahkan untuk memandang di atas segala kuasa dan kerajaan kejahatan, kepada Tuhan Allah mereka yang kerajaannya berkuasa atas segalanya dan yang adalah Bapa serta sahabat abadi mereka. Kehancuran Yerusalem adalah lambang kehancuran terakhir yang akan menimpa dunia. Nubuatan yang digenapi sebagian dalam keruntuhan Yerusalem memiliki penerapan yang lebih ditujukan pada hari-hari terakhir. Kita sekarang berdiri di ambang peristiwa-peristiwa besar dan hikmat. Sebuah krisis ada di hadapan kita, seperti yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Hal baik bagi kita, seperti halnya para murid pertama, adalah jaminan bahwa kerajaan Allah berkuasa atas segalanya. Rancangan peristiwa-peristiwa yang akan datang ada di tangan Pencipta kita. Keagungan surga mengatur nasib bangsa-bangsa serta urusan gerejanya dalam tanggung jawabnya sendiri. Guru Ilahi berkata kepada setiap agen dalam pencapaian rencananya,
seperti yang Dia katakan kepada Kores, "Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku." Yesaya 45 ayat 5. Dikutip dari Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 120-121. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 80 paragraf 4. Guru ilahi berkata kepada setiap agen dalam pencapaian rencananya, seperti yang Dia katakan kepada Kores, "Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku." Yesaya 45 ayat 5. Bagaimana caranya guru ilahi kita mempersenjatai kita? Roh Nubuat melanjutkan dalam Thoughts from the Mount of Blessings, halaman 121 paragraf pertama. Dalam penglihatan Nabi Yehezkiel tampak sebuah tangan di bawah sayap kerub. Hal ini mengajarkan hamba-hambanya bahwa kuasa ilahilah yang memberi mereka kesuksesan. Kita sebagai makhluk yang terbatas tidak dibiarkan memikul beban tanggung jawab ini. Kuasa ilahi yang memberi kita keberhasilan. Namun ada syaratnya. Testimonies for the Church volume 5 halaman 754 paragraf 1 berkata, "Dia akan bekerja bersama dengan mereka jika mereka mau membuang kejahatan dan menjadi suci dalam hati dan kehidupan." Bagaimana caranya untuk membuang kejahatan dan menjadi suci dalam hati dan kehidupan? Berikut caranya. From Heaven with Love halaman 100 paragraf 2 menjelaskan. Kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi Dia tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati tidak seperti ke Ka'bah yang lama. Tetapi Dia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Wahyu 3 ayat 20. Kehadirannya akan membersihkan dan menguduskan jiwa, sehingga itu bisa menjadi bait yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Jelas bahwa Wahyu 3 ayat 20 tersebut adalah tentang Yesus, dan Dialah yang mengetuk pintu hati kita, dan bila mana kita buka, maka Yesuslah yang masuk ke dalam hati kita. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran Roh-Nya. Inilah caranya untuk membuang kejahatan dari hidup kita dan menguduskan hati kita, yaitu dengan mengizinkan Yesus masuk dalam hati kita. Jadi, agar kita dapat bekerja bersama Allah, kita perlu Yesus. Sebab Yesuslah yang dapat mengusir kejahatan dari hati kita, serta membersihkan hati kita dan menguduskan jiwa kita. Dan Yesuslah yang memberikan kita kuasa ilahi agar kita sukses dalam bekerja bagi Allah. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 671 paragraf 2. Kristus telah memberikan Roh-Nya sebagai kuasa ilahi untuk mengatasi semua kecenderungan jahat yang diwariskan dan dipupuk dan untuk menanamkan karakternya sendiri ke dalam gerejanya. Inilah pentingnya kita memiliki guru ilahi kita atau instruktur ilahi kita, yaitu Yesus Kristus. Dia yang membersihkan hati kita dari kejahatan dan menguduskan hati kita. Dan Yesuslah yang memberikan kita kuasa ilahi, yaitu Roh-Nya Yesus yang kudus, agar kesuksesan dalam bekerja bagi Allah menjadi bagian kita. Inilah maknanya dipersenjatai oleh Allah melalui Yesus. Sebab, Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 121 paragraf 1 menyatakan, orang-orang yang Allah pekerjakan sebagai utusannya tidak boleh merasa bahwa pekerjaannya bergantung pada mereka.
makhluk yang terbatas tidak dibiarkan memikul beban tanggung jawab ini. Dia yang tidak terlelap, yang terus-menerus bekerja demi tercapainya rencana-rencananya, ia akan meneruskan pekerjaannya sendiri. Keberhasilan, kesuksesan dalam pekerjaan Allah bukan karena kemampuan manusia atau bergantung kepada manusia. Pekerjaan Allah itu berhasil karena Allah yang bekerja di dalam kita, yaitu oleh kehadiran Anaknya, Sang Guru Ilahi kita. Dan tidak hanya keberhasilan, tetapi juga pemeliharaan. Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 121, paragraf 1 melanjutkan. Dia yang memerintah di sorga adalah juru selamat kita. Dia mengukur setiap cobaan. Dia mengawasi api tungku yang harus menguji setiap jiwa. Ketika benteng-benteng raja ditumbangkan, ketika anak-anak panah murka menembus hati musuh-musuhnya, umatnya akan aman di tangannya. Kiranya pekabaran kebenaran pagi hari ini menjadi sukacita dan kekuatan bagi kita. Sebab waktunya semakin singkat. Kita saat ini berdiri di ambang pintu peristiwa besar dan serius. Suatu krisis ada di depan kita. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karenanya, kebutuhan terbesar dan terutama kita adalah dipersenjatai oleh instruktur ilahi kita, yaitu Yesus Kristus, oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini. Khususnya bagi kami semua umat-Mu yang percaya di penghujung zaman akhir ini. Kami akan menghadapi krisis yang besar dan serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kebutuhan terbesar kami dan terutama adalah Kristus dalam hati ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati kami, dan biarlah kami semua mau membuka hati agar Kristus masuk dalam hati ini, membersihkan semua unsur kejahatan dan menguduskan bait jiwa kami, sehingga kami oleh kehadiran Roh-Nya dipersenjatai untuk maju mengabarkan kebenaran dan bahkan menerima pemeliharaan-Mu, hingga saat Yesus datang kedua kali, kami semua boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.